spesial mengenai mengikuti Yesus, mari kita bahas mengenai, ya ini seri cross check, mengenai syarat dan ketentuan. Nah, apa itu syarat dan ketentuan? Setiap saat kita membeli barang atau kita mungkin mendownload app atau kita memesan sesuatu, ini akan muncul syarat dan ketentuan atau dalam bahasa Inggris terms and condition. Ini pasti Pak Marasal tahu banget ini ya. Bagian jual beli komputer atau juga mungkin di CKD, kalau ada kontrak pasti ada syarat dan ketentuan. Nah, ada pilihan di situ accept atau decline. Diterima apa ditolak. Nah, term condition itu ada pada semua hal. Jadi itu bukan hal yang aneh gitu ya, tidak. Mau lamar kerja juga ada terms and condition-nya bagaimana. Atau yang akhir-akhir ini itu sering kita perbincangkan mengenai kartu prakerja ya, kalau saudara tahu. Kartu prakerja memang enak dapat dana bantuan ya, semua pasti mau. Saya juga mau dapat dana bantuan. Tapi harus dibaca dengan teliti bagaimana syaratnya, ketentuannya bagaimana. Ada teman saya, dia mendaftar ikut kapal penangkap ikan. Nah, di situ dia ikut selama setahun, cukup lama ya. Meninggalkan keluarga, melaut, tentu saja berat. Nah, harapannya pulang akan mendapat gaji yang besar. Tapi sudah setahun dia melaut, ketika kapalnya sandar, ternyata dia tidak mendapat penghasilan yang diharapkan. Karena apa? Ternyata kesalahan calo. Jadi namanya itu tidak tercantum dalam daftar nama ABK. Aduh, kasihan sekali ya. Sudah setahun pergi, upah yang diterima tidak sesuai, tidak seperti yang diharapkan dengan perjuangan yang begitu berat. Yuk, katakan sebelah kiri kanan Anda. Ya, syarat ketentuan penting sekali. Syarat ketentuan penting sekali. Ya, harus tahu. Nah, karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Syarat ketentuan itu penting sekali, apalagi yang menyangkut hidup dan mati. Penting sekali ya. Semakin penting sesuatu, syarat dan ketentuan itu harus semakin jelas, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Syarat dan ketentuan itu tidak boleh dirahasiakan. Saudara perlu curiga kalau ada yang rahasia, pokoknya ikut aja. Wah, itu perlu kita curigai ya. Apalagi mengikut Yesus, kita harus tahu syarat ketentuannya seperti apa. Dari awal Tuhan sudah bilang, ada di Matius, ada di kitab-kitab yang lain, dikatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sudah dikatakan, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, jadi saudara jangan tersinggung ya, kalau Pastor Roni tanya terus, ayo kapan punya murid? Ayo kapan muridnya di one-to-one? Bagaimana net grupnya kok nggak jalan? Jangan marah ya, karena sudah deal sepakat syarat ketentuan, ikut Tuhan Yesus menjadikan murid. Nah, mengikut Yesus itu tidak mudah loh saudara. Mengikut Yesus itu artinya melewati jalan yang sempit. Nah, seperti ini mungkin ya. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak jemaat Tuhan atau orang Kristen yang tidak tahu syarat dan ketentuan mengikuti Yesus? Karena apa? Karena banyak gereja tidak mengajarkannya. Padahal begitu sulit ya, jalannya sempit. Tuhan sudah bilang, mengikut Tuhan itu jalannya sempit, berbahaya. Banyak gereja tidak mengajarkan syarat ketentuan. Masih dalam pemikiran, pokoknya ikut aja ibadah di sini enak. Ikut aja, yuk nanti akan kaya. Nanti akan dipulihkan. Jadi bayangannya itu mengikuti Yesus, pokoknya jatuh bangun, aku derek Yesus, aku dilayani, aku disembuhkan, aku diberkati. Nah, padahal mengikut Tuhan itu tidak seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengikut Tuhan. Jadi setiap orang makanya harus diwantuan. Ada Pak Hendra ini sedang wantuan dengan Bang Aten. Nah, ini yang sedang diajarkan Pak Hendra ini adalah syarat dan ketentuan mengikut Yesus. Beri tepuk tangan dulu dong. Good job ya. Yang sudah melakukan wantuan, bahkan anak-anak teenager, anak mahasiswa sudah melakukan, Bapak Ibu juga semua tidak ketinggalan melakukan wantuan. Itu harus, jemaat itu harus diajari bahwa ikut Yesus ada syarat dan ketentuan. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes 16. Syarat dan ketentuan mengikuti Yesus. Ayat
Di atas, nanti saudara di bawahnya ya. Yuk, saya akan mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Saatnya Ya, ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Sekarang aku pergi kepada dia dan aku mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dengan itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada Tuhan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Saya loncat ya, ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan, karena kegembiraan bahwa seorang manusia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini katakan kepadamu biasa. Akan tiba saatnya aku tidak akan kepadamu tetapi terus terang. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus yang baru saja kita baca tadi itu dinyatakan dalam perjamuan malam terakhir. Pada saat itu Yesus berpesan, ini ya, selama ini kamu kan mengikut saya secara fisik, ngerti ya? Jadi murid kan mengikuti dia secara fisik. Tapi sebentar lagi saya itu akan pergi kepada Bapa. Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka secara fisik. Jadi Yesus tegaskan kembali, masih mau ikut saya, ya kan? Karena setelah ini saya pergi secara fisik, jadi jika kamu mau tetap mengikuti saya, inilah syarat dan ketentuannya. Jadi menurut Yohanes 16 yang pertama, syarat dan ketentuan untuk mengikuti Yesus adalah akan menderita. Yohanes 16 ayat 1 dan 2 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Jadi jangan kecewa ya Bapak Ibu, kalau pagi ini saya bagikan, ikut Yesus itu akan menderita. Jangan kecewa dan menolak aku, jangan menolak Yesus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, ini bukan peringatan ya, ini sudah menjadi kenyataan. Ikut Yesus itu memang menderita. Hal menderita itu bukan hanya sekali dikatakan. Tuhan itu berkali-kali loh. Kamu akan menderita, kamu akan cerai-berai, kamu akan berduka cita. Nah, setelah Yesus naik ke surga, aslinya itu ya, pada saat setelah Yesus naik ke surga, umat Kristen pada saat itu langsung menghadapi penderitaan yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu tahu kata sirkus itu ya. Dulu itu bukan pertunjukan badut atau anjing atraksi gitu ya. Gajah atraksi kalau pernah nonton sirkus ya. Kata sirkus itu dulu adalah untuk orang-orang Kristen yang diumpan ke binatang buas. Nah ini loh, ini sirkus yang sesungguhnya. Tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, bahkan bayi-bayi ya. Itu diumpan ke binatang buas. Ini bukan dongeng ya, ini tercatat kok dalam sejarah. Mereka diumpan, kalau tidak diumpan di tengah, mereka dikuliti, disalibkan. Bisa dilihat itu ya, ada yang di atas itu ya, ada yang disalibkan, dibakar hidup-hidup. Itu sangat sadis. Namun justru dalam penderitaan itulah iman kekristenan makin kuat. Kekristenan makin menyebar. Kalau saudara mau tahu, kebobrokan iman Kristen itu mulainya dari mana? Itu dimulai tahun 300-an. Pada waktu itu Kaisar Konstantinopel menjadi Kristen, ya. Dia percaya kepada kekristenan setelah dia melihat ada tanda salib di langit, kemudian akhirnya dia menang perang. Jadi dia percaya, ternyata Tuhan membawa kemenangan. Setelah itu karena dia kaisar, dia kan berkuasa. Dia menetapkan satu peraturan, mulai hari ini kekristenan legal. Orang Kristen dapat fasilitas. Orang Kristen bebas pajak. Bahkan barang-barang yang pernah diambil dari orang Kristen harus dikembalikan, bahkan ditambahin. Jadi orang itu dipaksa untuk memberi ke orang-orang Kristen. Sejak saat itulah berbondong-bondong orang Kristen, orang mau menjadi Kristen. Untuk apa? Bukan untuk mengikuti Yesus, untuk bebas pajak, untuk hidupnya enak. Nah, sejak saat itu dimulailah ajaran sesat. Ajaran sesatnya apa? Kalau mau hidup enak, ikut Yesus. Itu salah ya Bapak Ibu Saudara. Pernyataan aslinya adalah mengikuti Yesus, kamu akan menderita. Pada zaman sekarang, apa bentuk penderitaannya? Ya, macam-macam ya. Baru minggu kemarin, ada teman saya mengalami penghinaan. Waktu orang tuanya meninggal,
dia diisukan. Itu deh gara-gara kamu Kristen, orang tuamu begitu, menderita. Nah, itu hoax ya. Itu tapi termasuk penganiayaan. Teman saya ini sampai nangis-nangis, kami telepon, kami saling menguatkan. Ya saya mengucap syukur, saya salut teman saya ini tetap kuat. Dan justru semakin kuat imannya dalam Yesus. Bahkan memuji dan menyembah Tuhan. Ya begitulah menjadi Kristen, harus menderita. Jadi putuskan ya untuk tetap mengikuti Yesus atau tidak, karena ikut Yesus memang menderita. Mungkin saudara yang punya pacar mungkin ya. Saudara sudah ikut Yesus tapi punya pacar yang tidak sebanding, artinya tidak sama-sama percaya. Ya harus mau menderita, harus mau memutuskan. Jangan dilanjutkan lagi. Saya ingat kisah Pastor Bambang. Pertama kali waktu dia mengenal Yesus, mengikuti Yesus. Yang sekarang mengembalakan di Jimbaran, saudara tahu kan ya Pastor Bambang ya. Pertama kali waktu dia ikut Yesus, keputusannya ya berat, menderita. Dia harus memutuskan putus dengan pacarnya. Ya. Saudara boleh tanya nanti kapan-kapan ketemu Pastor Bambang. Pastor Bambang katakan mungkin seperti ini ya, sayang, maaf, kita putus. Apakah itu sakit? Apakah semudah saya ini ngomong putus ya? Gitu. Ya pasti tidak lah. Yang sudah pernah jatuh cinta dan putus cinta, boleh? Gimana rasanya? Sakit, pasti menderita. Tersayat-sayat, teriris-iris. Ya itulah risiko mengikuti Yesus. Harus mau menderita. Yang tadinya mungkin hidupnya enak, gajinya full, tapi harus kerja hari Minggu. Ya putuskan, waduh maaf, kalau hari Minggu saya harus kerja, saya harus keluar. Ya harus menderita. Karena itulah syarat mengikuti Yesus. Salah satunya harus menderita. Yang kedua, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya garis bawahi di situ. Dia itu berkata-kata, dikatakan ia tidak berkata-kata. Berarti Roh Kudus itu berkata-kata, ya. Dan kata-katanya saya garis bawahi juga, yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Itu yang saya garis bawahi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu berkata-kata. Katakan bersama saya, Roh Kudus akan ngomong. Katakan bersama saya, ya, Roh Kudus akan ngomong ya. Roh Kudus akan ngomong, akan berkata-kata. Dan yang dikatakan Roh Kudus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi yang diterimanya dari Allah Bapa. Jadi Roh Kudus itu ngomong. Memang pada saat orang menerima Roh Kudus, biasanya orang itu akan mengalami waktu saya terima Roh Kudus ya saya merinding gitu ya badannya. Terus ada panas, ada yang beberapa merasa dingin, ada beberapa merasa ada tiupan angin. Tapi selanjutnya hidup dipimpin Roh Kudus itu kita bukan kesana kemari mencari sensasi panas dingin itu bukan. Bukan ikut kebaktian di sini, lihat pertunjukan tarian Roh Kudus, tarian ini, tarian itu. Bukan ikut KKR di sini, lalala lili dan sebagainya. Bukan saya menghina manifestasi Roh Kudus, artinya begini, dipimpin Roh Kudus itu bukan kesana kemari mencari sensasi pengurapan, penumpangan tangan, pelepasan, bukan. Dikumpul untuk diurapi, kumpul di sana. Hari ini kebangunan di sini, kumpul ke sana. Nah, dipimpin Roh Kudus itu bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dipimpin Roh Kudus itu adalah setiap hari mendengar Roh Kudus ngomong apa dan taat pada suara Roh Kudus. Mengapa ya Roh Kudus hari ini? Itulah dipimpin oleh suara Roh Kudus. Nah, kalau saudara mau tahu seperti apa sih suara Roh Kudus itu? Suara Roh Kudus sama dengan firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan. Ya.
Suara Roh Kudus seperti dikatakan tadi, Roh Kudus tidak mengatakan dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya dari Bapa, yaitu firman. Yesus juga mengatakan pada mulanya adalah firman. Suara Roh Kudus itu satu dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau jelas mendengar suara Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kuncinya apa? Baca firman Tuhan. Saya tidak anti ya dengan orang-orang yang sering mendengar khotbah. Bagus, tidak apa-apa. Tapi saudara juga harus baca sendiri firman Tuhan. Karena pada saat kita mendengar khotbah, bagus, itu pewahyuan dari pengkhotbah tersebut. Tapi sesungguhnya Tuhan juga mau berbicara spesifik kepada saudara. Saudara harus juga punya pewahyuan yang dipimpin oleh Roh Kudus berdasarkan firman yang saudara baca. Nah, kembali lagi. Jadi syarat pertama apa tadi? Harus menderita. Itu mengikuti Yesus. Yang kedua apa? Dipimpin Roh Kudus. Apakah mudah dipimpin Roh Kudus? Tentu saja tidak, ya. Karena suara Roh Kudus itu akan bertentangan dengan suara daging kita. Akan bertentangan dengan kebanyakan nasihat di sekitar kita. Masalah menabur misalnya. Firman Tuhan jelas kok. Ada di Lukas, ada di beberapa Injil yang lain ya. Yesus berkata kepada orang Farisi, "Hai orang Farisi, celaka kamu ya. Kamu bayar persepuluhan, kamu bayar selasih, ingu dan seterusnya. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih." Karena jelas di situ firman-Nya dikatakan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus nggak bilang, nggak usah bayar perpuluhan, cukup berbelas kasihan pada orang. Nggak, kata-katanya jelas kok, yang satu harus dilakukan, artinya persepuluhan juga harus, yang lain berbelas kasihan dan keadilan juga harus dilakukan. Menabur berbelas kasihan pada orang lain harus dilakukan. Persepuluhan juga harus dilakukan. Apakah itu mudah? Ya tentu saja tidak. Tapi itulah tuntunan firman, itulah suara Roh Kudus, mau tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Pada kenyataannya ya, saat menabur, memang uang kita itu berkurang kok. Saya menabur misalnya di dompet saya tadinya isinya 20.000. Saat menabur 10.000 gitu ya, titip di Pak Rudi misalnya. Ya kenyataannya di dompet saya bukan mendadak muncul lagi uang 10.000. Jadi uangnya utuh 20.000. Ada nggak ya yang jual dompet itu namanya dompet ajaib, dicabut muncul lagi, dicabut muncul lagi. Kalau ada saya mau juga beli, tolong kasih tahu ya. Ya tapi kenyataannya memang tidak. Kalau menabur ya memang uangnya berkurang. Tapi pertanyaannya pada hari ini bukan nanti nabur kita dapat berapa ya, bukan. Mau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga dalam hal lain, misalnya bangkit dari dosa. Orang kalau berdosa setelah bertobat, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan berkata bangkit saat itu juga, berjalan terus, melayani Tuhan, semangat. Gitu ya. Firman Tuhan begitu. Jangan terus merasa tertuduh. Jangan terus merasa tidak layak. Jangan terus merasa tidak sanggup. Kalau saudara baca di Alkitab, itu penuh dengan kisah orang-orang yang berdosa dan lalu bertobat. Ada Daud, ada anak yang hilang, ada Yunus. Yunus misalnya. Yunus kan berdosa, lari dari panggilan Tuhan. Disuruh ke Niniwe malah ke Tarsis. Setelah Yunus bertobat, dia dimuntahkan dari dalam perut ikan. Apa yang Tuhan katakan? Dia nggak bilang, oke kamu tunggu dulu ya, belum layak, enggak. Bertobat, oke, bangun. Sekarang juga bangun, bangkit. Ke Niniwe, sampaikan firman Tuhan. Kalau itu terjadi pada Yunus, berarti terjadi pada setiap kita. Daud juga begitu. Daud bersalah, anaknya mati, tapi kemudian Tuhan bilang, bangkit dan dia bangkit. Setelah dia bangkit, tahu nggak Tuhan bilang apa? Anak yang dikandung Batsheba ini nanti akan menjadi raja yang luar biasa. Begitu loh Tuhan, siap sedia untuk memulihkan orang gila di Gerasa, orang gila yang pulihkan. Saat itu juga Tuhan Yesus katakan, pergi beritakan.
wanita yang berzina yang di sumur. Begitu terima Tuhan Yesus, pergi beritakan. Semuanya itu segera setelah bertobat, bangun, dikatakan, jadilah saksi. Nggak perlu tunggu lama-lama lagi. Nah, buat saudara, mungkin, atau dulu saya juga pernah mengalami, aduh, kok rasanya saya belum layak ya, gitu ya. Saya mau mengunjungi seseorang, kok kayaknya saya masih punya banyak masalah, aduh nanti dululah, saya juga belum sempurna. Pertanyaannya cuma satu aja, mau dipimpin Roh Kudus atau tidak? Itu saja. Yang ketiga, kuatkanlah hatimu, sebab duka cita kita akan menjadi sukacita. Saya ulangi ya, kuatkanlah hatimu, sebab duka cita kita akan menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 20 dan 21 saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 33, boleh Bapak Ibu yang baca ya, gantian kita ya. Yuk silahkan, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepada haleluya, ya amin. Jadi syarat ketiga mengikuti Yesus itu ya harus kuat. Ayo katakan sebelah kiri kanannya, harus kuat. Ya. Karena apa? Karena di firman itu dikatakan duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, saya ulang, duka cita kita itu enggak lama, artinya gini, ada batasnya. Suatu saat nanti akan berubah menjadi sukacita. Firman Tuhan membandingkan duka cita sukacita ini sama dengan orang yang mau melahirkan. Ya, kebetulan 3 orang anak-anak saya semuanya lahirnya normal ya. Jadi saya nggak pakai bius, nggak pakai operasi, luar biasa, aduh, mulesnya, kontraksinya, keringat dingin, keringat panas, apalagi ya, kram, luar biasa. Mungkin dia sudah pernah lihat, atau mungkin lihat di TV lah. Aduh, seperti apa gitu ya. Pak Roni itu habis, tak cubit, tak apa, tak marahin, salah duduk, jangan di situ duduk, pijetin dulu aku. Habis ya saya marah-marahin. Tapi begitu lihat muka bayinya, Laura, Abraham, Tabita, aduh, rasanya semua sakit tadi yang luar biasa itu lunas, nggak sakit lagi. Ya, asal saya bisa lihat wajah mereka lucu, merah-merah, mungil-mungil. Abraham nggak sebesar itu ya, dia tuh aduh kecil tuh, bulat-bulat, lucu, pokoknya lucu banget. Ya, sama seperti proses melahirkan itu begitu berat, tapi kita harus kuat ya, saya harus kuat. Terus itu aja kata-katanya dokternya sama susternya. Mungkin bagi saudara ada yang di bidan, kuat Bu ya, kuat ya. Itu aja terus, kuat ya. Ya, jangan pingsan Bu ya, gitu ya. Ya, ikut Tuhan juga itu kita harus kuat. Supaya, dengar baik ya, kita sampai pada titik di mana Tuhan merubah duka cita itu menjadi sukacita. Ingat ya, kita harus kuat karena nanti akan ada titik di mana Tuhan merubah duka cita itu menjadi sukacita. Harus kuat. Katakan sebelah kiri kananmu, harus kuat. Karena setelah menderita, setelah kita mau dipimpin Roh Kudus, duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi sukacita kita di akhir perjalanan ini? Nah, itu ya, itu PowerPoint-nya berkata, siapa mau ikut Yesus? Masih mau ikut Yesus? Harus siap menderita. Harus mau dipimpin Roh Kudus. Karena sukacita akan berubah jadi sukacita.
Saya ulangi sedikit. Sukacita bagi setiap kita itu berbeda-beda. Ya. Di ujung perjalanan ini hanya Tuhan yang tahu. Apa sih sukacitanya? Buat saya beda. Buat Bu Tekun beda. Buat Bu Endang beda. Buat Miss Made beda. Apa sih sukacita yang akan kita terima? Itu misteri ilahi. Hanya Tuhan yang tahu. Buat Miss Elia beda, buat Miss Cindy beda. Buat setiap kita beda. Bisa berupa keuangan, bisa berupa orang yang kita doakan bertobat, bisa berupa istri kita mengenal Yesus, bisa berupa anak-anak kita dapat kuliah yang baik, bisa berupa dapat mantu yang terbaik. Siapa ini yang sedang cari mantu ini? Itu semua sukacita akan Tuhan berikan. Bisa berupa mendapat pasangan hidup, menikah dengan orang yang baik, seperti Miss Flora dan Bu Hendra ya, baru menikah 2 bulan yang lalu. Bisa berupa ketemu dosen pembimbing, lulus kuliah, dapat pekerjaan, dan seterusnya. Sukacita kita, setiap kita, Tuhan tahu duka citanya kita berbeda-beda, sukacitanya kita berbeda-beda, dan Tuhan tahu memberikan sukacita yang tepat. Saya kemarin punya waktu bersama salah satu teman baik saya ya, dia bersaksi demikian. Saya tuh heran loh Bu, katanya. Dulu punya tabungan berapa juta itu sudah cukup ya, sudah senang ya. Dia sebutkan 5 juta itu oke. Namun akhir-akhir ini setelah saya berusaha mentaati Tuhan, saya menabur ya walaupun berapalah saya yang ada tuh kita hatinya pokoknya berbagi aja, memberi, berbagi. Beliau bersaksi malah pelan-pelan justru di masa pandemi ini tabungannya naik. Beliau katakan 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta dan seterusnya. Wow. Saya dengarnya ikut senang walaupun itu uang-uangnya dia ya, bukan uangnya saya. Tapi dengar aja ikut senang ya. Beliau katakan begini, padahal tuh saya tuh nggak minta, tetapi malah justru di situasi pandemi ini saya terus dapat rezeki, puji Tuhan. Ya saya ikut senang dengan kesaksian beliau ya. Saat menabur, apakah beliau menderita? Pasti menderita. Ya pasti berkurang. Enggak tiba-tiba tarik saldo, terus bagi-bagi sembako, tiba-tiba muncul saldo. Baru itu namanya ATM-nya jebol ya. Rusak, itu perlu di reset. Tapi dari berbagai cara, berbagai sumber, Tuhan mendatangkan sukacita bagi dia. Uangnya kan tidak jatuh dari langit ya, melalui usaha, melalui apa. Akhirnya kembali kepada dia. Nah, pertanyaannya adalah mau tidak pada awalnya menderita dulu. Pada awalnya mendengar suara Roh Kudus. Dan akhirnya sukacitanya bisa menjadi sukacita. Ada yang Tuhan rubahkan juga. Dulu tidak punya waktu dengan keluarga, ya. Teman saya ini sibuk kerja terus sampai keluarganya dalam bahaya. Bisa dikatakan demikian ya. Tapi setelah sekarang ini Tuhan rubahkan, Tuhan pulihkan dengan istri semakin baik, anak-anaknya semakin baik, beliau rajin melayani Tuhan. Bukan hanya keluarganya yang luar biasa. Sampai ponaannya, sampai keluarga besarnya, semua dibawa satu persatu kepada Tuhan. Wow, betapa dahsyat ya Tuhan kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana? Masih mau ikut Yesus? Siap-siap untuk menderita. Tanggalkan, menderita itu menanggalkan dosa. Tanggalkan hubungan yang tidak kudus. Tinggalkan cara hidup yang lama. Menderita sesaat, jangan lagi nikmatin dosa. Tidak apa-apa sementara ini tidak punya pacar, nggak apa-apa. Sementara ini dibully, dibilang Pak Pendeta datang, Bu Pendeta datang, dijauhi orang, nggak diajak minum mabuk, nggak apa-apa. Tidak apa-apa miskin sesaat untuk menabur, nggak apa-apa. Ikuti pimpinan Roh Kudus, baca firman Tuhan. Minta dibimbing, minta diajari firman, minta diwantuan, dan lakukan firman Tuhan. Katakan bersama saya, harus tetap kuat. Harus tetap kuat. Jangan minggu ini, oke saya percaya, luar biasa. Putus ya, kita putus ya. Kamu tidak tidak seiman atau tidak mau dibimbing, kamu nggak mau diwantuan, ya putus karena kamu nggak mau dibimbing. Minggu depan saya dengar sudah balik lagi. Minggu depannya lagi kuat, putus lagi. Minggu depannya lagi, balikan lagi. Ya itu namanya tidak kuat. Harus tetap kuat. Saudara yang memutuskan tidak minum mabuk,
Jangan minggu ini tidak mabuk, minggu depannya karena diajak Pak, mabuk lagi. Minggu depannya tobat lagi, minggu depannya mabuk lagi. Itu namanya tidak kuat. Mungkin beberapa kita bilang, saya tidak kuat, saya benar-benar nggak kuat, Bu. Pokoknya kalau Aryani tidak kuat. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Atau tadi yang putus cinta, rasanya terlalu berat, saya terlalu sayang, saya terlalu cinta, bucin. Ada yang tahu istilah bucin? Nah, itu yang teenagers, yang anak-anak muda tahu itu ya, bucin itu apa? Budak cinta. Tapi firman Tuhan katakan harus kuat. Sebab apa? Saya ulang sedikit. Sebab Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita pasti menang, asal kuat. Karena apa? Karena Yesuslah jaminannya. Dia sudah mengalahkan dunia. Yang sakit kuatkan imannya. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Apa saja masalah saudara, Tuhan Yesus sudah kalahkan. Kabar buruknya, kalau saudara merasa lemah, itu bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Ya, saya ulang, bukan tidak mampu, tidak mau. Akhir kata, ya, suatu saat kelak duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Mari mulai melangkah mengikuti Yesus, tahu syarat dan ketentuannya. Kalau ada yang belum jelas, minta dibantuan. Minta untuk, saya mau tahu detail sih ikut Tuhan itu seperti apa. Dan siap-siap menderita, tapi juga siap-siap. Waktu dipimpin Roh Kudus, kuatkan hati, duka citamu akan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Bapak, hamba sudah menyampaikan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, saya terdorong bagi setiap saudara yang mau minta kekuatan dari Tuhan, mau bertobat, mau menguatkan diri, mau untuk saat ini mengambil komitmen, mau menderita bagi Kristus. Mari angkat tangan. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mau membayar harga, yang mau meninggalkan dosa, yang mau menderita. Tuhan, kuatkan mereka. Bimbing mereka dengan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bahkan berikan mereka satu kerinduan untuk terus mau dibimbing, mau diajari, mau dilatih, Tuhan. Bahkan pada saat ada firman, Engkau berikan kekuatan untuk mentaati firman. Dan kami percaya semua tangan-tangan yang terangkat, duka cita kami suatu saat nanti akan berubah menjadi sukacita. Kami percaya Engkau tandai, Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan dan tangan-tangan yang terangkat. Setiap mereka memutuskan untuk hidup kudus. Setiap mereka memutuskan untuk berlaku yang benar. Bahkan mulai menabur, membayar perpuluhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan mereka. Berkati setiap mereka, Tuhan. Kami percaya masa depan kami di tangan Engkau. Kami percaya duka cita kami suatu saat kelak akan berubah menjadi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.